Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open, grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023. Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman. Nah tentu aja kalau yang grup rekom kita ada rekom saham harian ya dari gorengan dan swing. Nah masuk bisa di sini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman. Nah guys ya. Kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2, kalau ada yang CL ya kita akan info CL. Oke, terus yang kedua adalah menu swing. Nah, swing juga ada seperti ini teman-teman, kayak SMR, A, BMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini untuk si menu swing. Nice ya, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya kalau belum jelas ya, Mas Pur bisa lihat video di atas dulu kalau belum jelas. Kalau misalnya masih belum jelas juga Mas Pur bisa tanya-tanya aja. Kontak saya semua ada di deskripsi. Langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yuk kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas IPO lagi. Ini kejar tayang guys, biar habis ya. Tinggal Jati dan MP Excel besok. Nah ini kan tadi udah saya buat nah ini RAM langsung. Nah di sini RAM Mas Bro ya, Multivision Plus. Nah ini adalah perusahaan pembuatan sinetron, film TV layar lebar Indonesia, guys. Wah, mantap sekali. Yang bagi teman-teman yang suka nonton Kuntilanak series, wow, ini dia, guys. Ini adalah yang nerbitin, yaitu Multivision Plus atau nanti kodenya RAM. Kuntilanak 1, 2, 3 saya udah nonton semua, teman-teman. Oke, harganya adalah 224 dan 250. Dan di sini periode belinya tanggal 11 April sampai tanggal 18 April. Nah, ini kompetitornya udah IPO duluan, yaitu MD Picture atau film kodenya. Nah, ini sama guys ya, mereka bentrok terus tuh. Teman-teman lah pokoknya RAM sama film ini. Jadi mereka kompetitor abadi ya, sejak zaman dulu, sejak zaman kita SD. Waktu nonton apa? Tersanjung. Ingat nggak Tersanjung guys? Itu zaman saya nggak enak. Saya ingat banget Tersanjung itu sampai Tersanjung berapa gitu rame ya sih. Saudara-saudara saya atau lek saya atau budi-budi Pak budi-budi bule saya itu pada seneng nonton Tersanjung. Nah ini apa namanya dari Multivision Plus guys. Oke kita lihat langsung aja ke prospektusnya teman-teman ya. Di sini kita lihat dari penawaran perdana sahamnya, yaitu ada 2 penjamin emisi karena ini IPO-nya ya mungkin nggak terlalu gede juga sebenarnya, tapi kenapa harus berdua gitu. Nah di sini papannya tentu aja ini adalah masuk papan pengembangan teman-teman ya, jadi aman ya, bukan Axel. Kayaknya bukan, tak kira itu apa namanya RAM ini masuk papan utama, ternyata enggak ya. Nah di sini ada AZ ya, Sukor dan UOB Kehian atau AI. Nah kalau AI ini udah banyak banget lah yang ngipoin sahamnya. Kita lihat dulu beberapa aja. Yang terakhir adalah GTRA teman-teman. Nah ini GTRA ini AI guys, yang terakhir banget ya. Nah kita lihat di sini untuk GTRA dikasih ARA 2 kali lah, mantap ya, 2 kali ARA ya, walaupun ARA yang kedua sih nggak sempurna gitu. Oke terus Nano, ini dari AI juga guys, si Nano guys. Nah, Nano di sini kita lihat arahnya berjilid-jilid ya, walaupun ini akselerasi teman-teman. Nice, terus enak. Nah, enak guys. Nah, ini Samresto. Di sini juga AI. Nah, hari pertama sih dikasih keluar, cuman dia dikasih rontok baru dibawa naik ya. Ini sering banget saya scalping di enak guys. Lumayan. Oke, terus selanjutnya adalah nasi. Nasi ini juga si AI teman-teman. Nah, nasi ARA 2 kali ya. Semoga kayak nasi ya, ARA 2 kali ya RAM ya. Tapi potensi banget kalau si RAM ini karena kita ngaca ke film ya. MD Picture itu kan naiknya gila. Saya cuan 100% tuh di STS teman-teman. Cuman waktu itu saya nggak ngejual sampai 100% cuan. Jadi waktu itu 30% saya udah jual. Cuman ada di grup STS yang sampai nunggu sampai 100%. Luar biasa di filmnya. Nah, ini nasinya juga naik lumayan teman-teman. Terus baut. Nah, kalau yang lain sih lebih lama lagi. Nah, kita lihat baut di sini juga termasuk dapat ARA 4 kali. Ini juga rame banget teman-teman yang ikut IPO baut ini juga istilahnya dapat cuan lebar juga. Walaupun akhirnya dibawa ke 50. Terus yang Sukor atau yang AZ-nya yaitu Mora guys ya. Mora ini, tapi ini bareng-bareng ya. Mora ini bareng-bareng, nggak Sukor doang. Nah ini dikasih keluar di hari pertama walaupun nggak maksimal juga tapi cuan lah ya. Terus ADCP.
Nah, ADCP juga dikasih ARA di hari pertama, teman-teman. Tapi ADCP ini bareng-bareng, enggak hanya AZ doang, ada banyak. Terus Dharma. Kita lihat Dharma di sini. Ya kayak gini guys ya, DERM. Padahal ini bagus guys ya. Setelahnya dia naik ya, cuman dibanting dulu sih AZ nih. Sukor itu nggak tahu ya, dia itu jarang ngipoin sendiri soalnya si Sukor itu guys, jadi bareng-bareng, jadi agak sulit untuk diprediksi seperti itu karena kalau bareng-bareng. Nah tapi kalau AI ini walaupun dia nggak bagus juga, cuman dia pengalaman itu nggak pernah langsung banting ARB di hari pertama kok, jadi ya aman lah kalau ngambil ini kalau AI ini guys ya. Ya walaupun nggak ARA tapi hijau lah harusnya sih kalau RAM ini. Tapi kalau saya sih optimis ARA nih sih RAM guys, karena ngelihat film yang naik lumayan tinggi ya, dan untuk perbandingan valuasi juga masih murah banget sih RAM ini dibanding film. Nah harusnya sih masih bisa ARA lah di hari pertama ya. Nice, terus kita lihat guys ya, langsung ke bagian dalamnya tentunya nomor 13 teman-teman ya. Nah 13 di sini kita lihat keterangan saham yang ditawarkan itu adalah 15% teman-teman. Untuk dana yang dihimpun itu sekitar 232 miliar ya, nggak terlalu gede ternyata untuk sekelas Multivision Plus. Oke, terus harga penawarnya 224 sampai 250. Nah, untuk pencatatan di BI sekitar 9 Mei, dan di 9 Mei ini ada 3 juga kayaknya guys ya. Nanti agak bingung juga nih milihnya guys, kalau dia numpuk di sini semua. Nah, semoga aja dibagi lah ya. Kalau numpuk gitu malah jadi nggak maksimal tuh IPO-nya guys. Nice, di sini non waran, nggak ada waran teman-teman. Jadi agak gigit jari lah. Nah kita lihat rencana penggunaan dana di sini sekitar 81% digunakan untuk modal kerja ya, untuk pembiayaan kegiatan produksi film. Ya dia untuk film, buat film layar lebar, film sinetron seperti itu guys. Dan kegiatan pemasaran lainnya. Terus 18% digunakan untuk setoran modal kepada anak usahanya teman-teman, dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan satu teater baru di Kebumen. Wow, di Kebumen mau bikin satu teater guys ya, bioskop. Mantap. Nah, anak-anak Kebumen nih wajib ikut nih ya untuk mendukung satu teater di sana ya dengan dana IPO-nya. Jadi anak-anak Kebumen nih wajib ikut nih untuk membantu. Biar ada bioskop guys. Kalau di sini kan Temanggung nggak ada bioskop ya, adanya di Magelang. Kalau mau nonton bioskop harus ke Magelang kalau kita. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 14 dulu guys. Terlihat 14 dulu. Nah di sini adalah sahamnya guys ya. Nah ini sahamnya itu Mr. Ram Jetmal Punjabi. Ini bener-bener yang punya itu namanya Ram Punjabi, orang India guys. Oke, dia 99,05% ya, penguasa guys. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian asetnya. Nah, ini dalam juta rupiah ya, berarti ini masukin nanti miliar. Nah, kalau kita lihat di sini total hutangnya atau liabilitasnya adalah 198 miliar. Nah, dibandingkan ekuitas jauh ya. Ekuitasnya hampir 1T. Jadi aman hutangnya guys ya. Jadi Pak Ram Punjabi ini aman banget, kalau dia ngutang langsung dibayar, mungkin seperti itu. Nggak ngendendi. Kalau kita lihat di sini memang ya terjaga lah ya untuk hutang dari Ram Punjabi. Tapi di Raam ya, di sini kita lihat untuk hutangnya sih cenderung turun guys ya. Lihat ya, tahun 2022 ini guys ya, dibanding tahun 2021 turun banyak lumayan ya. Jadi bagus lah ya. Jadi mau IPO malah hutangnya dikurangin ya. Enggak bayar hutang pakai dana IPO. Nah, kalau bayar hutang pakai dana IPO itu bisa kemungkinan memang perusahaannya itu lagi banyak hutang gitu, yang kurang bagus gitu ya, atau manajemennya yang jahat gitu. Kalau ini Ram ini malah sebelum niat IPO itu dikurangi hutangnya malah. Nah berarti memang ya gitulah, jujur ya, itu mengelola usahanya gitu guys. Ya apa adanya gitu ya, nggak pengen nyedot dana kalian gitu buat bayar hutangnya gitu. Oke, terus langsung aja guys ya ke bagian laba rugi. Nah, ini ada sedikit aneh di sini, yaitu di Januari 2023. Nah, ini udah muncul guys 1 bulan. Itu cuma 44 miliar ya. Kecil guys. Nah, 44 miliar kalau kita setahunkan. Kalau teman-teman sukanya tahunkan kan. Kalau saya sih nggak sukanya tahunkan. Kalau saya sih laporan keuangan terbaru ya, itu saya hitung PBV-nya. Jadi nggak usah di setahun-setahunkan. Karena kalau kita setahun-setahunkan itu jadi ngarang. Ya, setahunnya itu ngarang. Kayak ini ngarang misalnya nih ya.
44 dikali 12 gitu kan. Nah, berarti cuman 525 ya. 528. Nah, ini kan berarti kelihatannya jadi agak sedikit guys ya. 44 juta gitu ya. Ini kan juta guys, dalam juta rupiah gitu ya. Nah, dikali 12. Nah, berarti cuma 528 juta. Ya, 528 itu kan kecil guys. Nah, ini aja pendapatan yang ini guys ya. Ini 88 miliar yang lalu. Jadi mungkin aja nanti di Januari memang 44 juta, tapi nanti profit di Februari bisa miliar. Seperti itu kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita setahun kan plek sama brek gitu kan kayaknya nggak relevan ya. Nah, kita akan ambil dari profit 2022 aja ya. Bensin yang gede guys. Tapi emang dia itu profitnya gojlok-gojlok sih. Kadang untung, kadang rugi, kadang gede gitu kan di sini guys. Nggak netep guys, mungkin karena kalau ini kan perusahaan ini ya film dan sinetron gitu. Mungkin kalau sinetronnya lagi booming, pendapatannya gede gitu. Kalau sinetronnya anyep aja nggak ada yang nonton, emak-emak nggak ada yang histeris, ya rugi gitu. Mungkin seperti itu. Itulah sisi gelap untuk dunia kayak gini gitu. Untungnya jadi nggak langsam gitu ya, nggak kayak perbankan, kayak bank gitu kan. Kalau untung gini, kalau ini kan jeruk tergantung produksi filmnya itu berhasil atau enggak diminati oleh masyarakat, seperti itu guys. Jadi istilahnya kalau teman-teman mau investasi di perusahaan seperti ini sangat beresiko ya, karena gajruk. Jadi istilahnya enaknya ini perusahaan seperti ini buat swing aja kayak film gitu kan. Kalau ada film yang bagus, yang ratingnya tuh gede gitu ya, itu beli kayak yang sekarang ini guys ya, ratingnya gede, sahamnya melejit. Nanti kalau udah ratingnya tuh jelek-jelek tuh rontok gitu. Enaknya buat swing nih perusahaan kayak gini. Jadi istilahnya buat gantiin film lah. Nah, bukan gantiin ya, istilahnya pilihan yang lain. Kalau sekarang kan hanya film doang. Ya, sekarang tambah RAM. Jadi 2. Mantap ya. Oke, terus nomor 190 guys, langsung guys ya. Oke, nomor 190 di sini sumber daya manusia ya. Ini karyawannya ya standar aja guys. Malah justru turun nih karena pandemi guys mungkin ya. Jadi waktu pandemi itu kelong separuh, karyawannya dipecat setengah. Ya memang nggak ada produksi sih ya, nggak boleh syuting ya waktu pandemi kan, nggak boleh ngumpul-ngumpul, jadi nggak boleh syuting juga sih. Jadi istilahnya ya kayak gini guys. Rontok nih pasti kayak gitu kan. Nice, terus selanjutnya nomor 217, kita langsung aja nanti kita bandingin sama filmnya. Ada. Nah, ini judul-judul film yang udah diterbitin ya sama Multivision Plus ya atau RAM. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini tahun 2019 ya. Ternyata sinetron yang paling gede ya, paling diminati adalah Dilan 91. Nah, Dilan 91 itu diproduksi oleh Mac Picture ya. Mac Picture. Dia penontonnya banyak banget, guys. Number one. Terus bla bla bla. Ini ada MD Picture, ini ada Danur, guys. Danur ini memang horor yang lumayan bagus juga. Ya, saya juga suka nonton Danur 1, Danur 2 saya udah nonton. Ya, saya itu seneng banget nonton film horor sih. Horor Indonesia tapi yang horor ya. Kalau zaman dulu kan ada horor tapi horor porno gitu saya nggak suka. Yang horor komedi itu saya nggak suka. Soalnya saya bener-bener yang horor, pure horor. Nah, itu saya seneng. Ini MD Picture ya, HBB Ainun juga bagus, saya juga nonton di MD Picture. Nah, kalau yang pertama itu ternyata Kuntilanak, teman-teman. Nah, Kuntilanak ini saya juga nonton ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kuntilanak 2 ini juga rame waktu itu di bioskop. Nah, ini adalah produksi dari RAM. Oke, terus selanjutnya langsung ke bagian Mangkujiwo. Mangkujiwo ini ya bagus juga sih, cuman masih lebih bagus sih Kuntilanak sih kalau menurut saya, guys. Oke, terus langsung di tahun 2021 tuh, ini 2020 ada Mangkujiwo. Di tahun 2021 dia apa? Nggak ada, guys. Nggak ada yang hot. Nggak ada. Oh, ini guys ya, Kuntilanak 3 lagi. Kuntilanak 3 ya, walaupun nggak
sehot KKN Desa Penari. Nah ini guys, yang menyebabkan film atau MD Picture itu waktu itu naik tinggi ya guys ya. FILM. Nah film. Nah ini guys, ini yang menyebabkan film itu naik tinggi ya itu nih guys. Nah ini adalah KKN Desa Penari. Ya karena dia yang ratingnya tertinggi waktu tahun 2022 kemarin. 10 juta. Nah ini yang keren ya, ini dia sebenarnya yang menyebabkan ya kita enak swing di perusahaan seperti itu gini. Kalau ada sinetron yang ratingnya tuh tinggi, ya ini produksi siapa nih, MG Picture atau RAM gitu ya. Nah itu kita bisa nge-swing saham itu gitu sampai selesai filmnya atau in-out gitu kan. Enak guys ya. Semoga aja nanti yang lain juga ikut IPO gitu ya. Selain RAM dan MD Picture nih. Nah di sini Kuntilanak 3 teman-teman. Nah kita tinggal nyari aja nanti ya guys ya, kira-kira film apa nih yang hot dan siapa yang memproduksinya. Nah itu kita bisa hak sahamnya. Nah kita lihat di sini ini guys yang terkenal guys ya Kuntilanak gitu kan, ini dari MD Picture. Simak di Jembatan Ancol. Oke guys, nice di sini. Ini juga sinetronnya teman-teman. Cinta Aisyah Jalan. Nggak suka, saya nggak usah nonton sinetron tadi deh. Sorry, saya nggak suka nonton sinetron, jadi saya nggak tahu gitu ya guys ya. Nggak yang terluka saya nggak tahu guys. Oke, ini nggak tahu, saya juga nggak suka nonton film yang kayak gini ya. Oke guys, kita langsung aja ke bagian perbandingan valuasi. Itu dari RAM dan film tentunya yang mereka tuh teman-teman terus ya di dunia usahanya juga teman-teman terus ya. Dan di sahamnya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini untuk harganya ya. Di RAM ini 224 sampai 250 kan. Film sekarang udah 1800-an. Nah, kalau kita lihat di sini harga bukunya ternyata hampir sama teman-teman. Jadi kenapa RAM ini dia ngejual di harga segitu? Ya memang karena film juga harga bukunya juga segitu. Jadi RAM ini istilahnya masuk akal lah dia jual sahamnya. Karena PBV-nya 1,2 sampai 1,4 kali doang. Kalau kita lihat film udah melambung 11 kali. Nah ini yang menyebabkan saya itu seneng nih sama IPO-nya RAM. Itu karena kompetitornya itu udah naik 11 kali PBV. Dan si RAM itu baru 1,2. Jadi masih ada potensi buat ngejar film teman-teman. Karena memang ya walaupun produksi filmnya lebih bagus MD Picture, cuman si RAM ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata juga gitu. Nice, terus untuk pair-nya teman-teman ya, pair-nya segini ya, masih murah RAM lah. Oke, terus untuk DER-nya ini emang filmnya itu aman ya, utangnya itu kecil, sama juga RAM juga utangnya kecil, cuma 21% doang. Untuk return on equity-nya di sini 10% si film. Untuk RAM-nya ini saya milih yang ini soalnya guys, profitnya guys ya. Profitnya saya tadi saya milih yang ini ya, yang profit yang terbesar ini doang. Yang gini. Kalau misalnya saya pilih yang rugi ya rugi guys. Tapi kalau kita lihat di sini kalau Januari itu kecil ya kalau kita setahun kan dikali 12. Jadi ya untuk ROE-nya ini mungkin lebih bagus film lah sebenarnya. Oke, untuk caps-nya itu 1,1 triliun ya. Jadi termasuk middle cap. Nah, untuk film udah 17 triliun. Jadi jauh lah sama film. Semoga aja ngejar film. Nah untuk kesimpulan dulu guys, untuk kesimpulan perusahaan ini adalah perusahaan tua, ya perusahaan udah lama banget nih guys ya, perusahaan lama banget dan masih berdiri sampai sekarang. Ya walaupun dihantam badai resesi lah, badai apa, masih bertahan. Berarti emang perusahaan ini termasuk perusahaan yang solid. Nah, saya bilang bukan bagus ya, tapi solid. Nah, atos gitu ya, nggak bangkrut lah bahas seperti itu ya, bertahan terus. Walaupun profitnya itu nggak gojluk gitu ya, naik turun, tapi ya masih bertahan. Jadi untuk potensi dari film ini masih bagus sih, karena masih ya namanya hiburan, dunia hiburan itu kan tetap aja dibutuhin gitu kan. Bahwa orang kan banyak stres ya, perlu nonton sinetron yang bagus gitu ya, atau perlu nonton film yang bagus gitu. Jadi tetap mereka akan terus produksi. Dan yang kedua juga valuasinya dia jual masuk akal, nggak mahal. Ya masuk akal, dan kita bandingin sama kompetitor film juga jauh untuk saat ini valuasinya jauh lebih murah RAM daripada film. Terus kesimpulan yang ketiga, ini berpotensi untuk istilahnya sedikit
banyak ngejar film lah. Jadi mungkin aja kalau ngomong arah 1-2 kali masih masuk akal ya. Masih masuk akal ya, karena untuk capnya juga terpaut jauh dengan film. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saya mungkin akan ikut, tapi saya nggak tahu nih guys ya, dia itu barengan nama apa. Saya pasti ikut RAM ini, cuman untuk jumlahnya dari duit 100 juta itu saya mau bagi RAM ini berapa, karena kalau ada barengan yang lain saya nggak tahu. Nanti saya akan info di tab komunitas YouTube tentunya. Kayaknya ini sih bareng sama sama RAM ini, sama Smil bareng nggak ya? Kalau sama Smil bareng, wah jadi RAM ini mungkin jatahnya cuma sedikit teman-teman. Ya, maksudnya saya ngambilnya cuma sedikit gitu. Oke ya, mungkin saja masih dari itu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.